Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi. Itu berarti ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita semua. Nah, hari ini kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 14. Perikop yang sangat terkenal karena juga sering disampaikan di sekolah minggu. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Supaya cepat saya akan ceritakan saja. Kejadiannya waktu itu adalah Tuhan Yesus selesai mengajar banyak orang. Nah, ketika dia selesai, dia perintahkan murid-muridnya untuk segera menuju perahu dan berangkat lebih dahulu menyeberang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus hendak menyuruh orang-orang yang mengikutinya ini untuk pulang ke rumah masing-masing dan dia mau berdoa terlebih dahulu. Singkat cerita, murid-murid mulai naik perahu, dia mulai mendayung ke tengah beberapa mil dan bertemu dengan satu keadaan yang mencekam, yaitu angin sakal. Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu seperti apa mengerikannya angin sakal, saya seringkali berkendara dari kantor ke rumah itu lewat arteri. Kemudian saya di Pantai Marina yang terhubung langsung dengan Laut Jawa itu, saya sering lihat, apalagi khususnya musim-musim hujan seperti ini, kalau Bapak Ibu lihat keadaan laut di musim angin hujan seperti ini, nah itulah angin sakal. Mengerikan. Saya bisa bayangkan betapa mengerikannya murid-murid pada waktu itu ketika ada di atas perahu, sampan yang kecil, sampan yang didayung, dan mereka ditimpa angin sakal yang begitu mengerikan. Nah, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa mereka ada di dalam ketakutan dan kecemasan yang luar biasa karena nyawanya terancam, Tuhan Yesus segera turun dari doanya, kemudian dia mengejar murid-murid itu. Nah, perhatikan saudara, untuk sejenak Tuhan Yesus melupakan kemanusiaannya. Dia mengambil wewenangnya sebagai Allah, dia turun dari atas, kemudian ke pantai, kemudian dia terus berjalan di atas air, menjumpai murid-muridnya yang sedang berada di atas perahu dan berusaha untuk menolong mereka. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid itu ada di dalam suatu masalah yang besar, satu masalah yang mencekam hidupnya, Tuhan tidak menunda-nunda untuk menjumpai dan menolong mereka. Nah, ini berlaku untuk saudara dan saya. Ketika saudara dan saya ada di dalam masalah yang berat, Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk menjumpai saudara dan untuk menolong saudara. Ini adalah satu kebenaran yang ada di sini. Tapi ceritanya lucu. Ketika Tuhan Yesus mendekat, mungkin dengan rambutnya yang panjang dan jubahnya yang terurai, di suasana yang badai seperti itu tidak terlihat jelas oleh murid-murid. Kemudian mereka melihat sosok yang datang mendekat dengan jubah yang terurai, rambut yang terurai, mengerikan. Mereka teriak-teriak, hantu, hantu, seperti itu. Padahal itu adalah Tuhan. Saya akan bacakan dari sini. Ya, ini ada di dalam Matius 14, mulai dari ayat 22, tapi saya akan bacakan dari ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, di sini poin utamanya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, ini salah satu berkat yang kita terima Bapak Ibu. Kita belajar dari karakter Petrus. Petrus ketika dia melihat ada satu sosok yang datang, dan ketika satu sosok itu bicara, "Ini aku." Yang lain murid-murid yang lain mereka ketakutan mengira bahwa yang datang itu adalah hantu, tapi Petrus melihat dan mendengar suara Yesus dan dia mengenali suara Yesus. Di sini kita melihat keberanian Petrus, imannya, kepercayaannya dan pengenalannya akan suara Tuhan. Dia yakin, dia mantap bahwa itu Tuhan dan dia minta
Tuhan kalau itu benar Engkau, aku mau melakukan apa yang Kau lakukan. Suruhlah aku untuk berjalan di atas air. Apa jawab Tuhan? Tuhan bilang, ayo datanglah. Nah, tapi di satu waktu yang sama, di mana Petrus terlihat begitu berani, begitu beriman, begitu percaya melangkah, di waktu yang sama pula kita melihat bahwa di situ ada sikap atau sifat Petrus yang gegabah, yang ceroboh, yang dia tidak fokus kepada Tuhan, dan itu menyebabkan dia tenggelam. Nah saudara, seringkali kejadian seperti ini terjadi di dalam hidup kita. Tuhan seringkali menolong kita di dalam permasalahan kita yang besar. Kalau kita ada di dalam masalah kemudian kita berteriak, Tuhan tolong saya. Nah waktu itu juga Tuhan pasti akan menolong. Tapi kemudian fokus kita teralih kepada hal-hal yang lain, seharusnya kita berfokus pada Yesus, kemudian kita teralih oleh kesibukan kita, teralih oleh segala carut marut keadaan kita. Nah seringkali di saat-saat itulah kita seringkali terjatuh. Nah mau tidak mau, apa yang terjadi di dalam kehidupan Petrus ini pasti terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahkan kalau kita perhatikan, perihal ini sering kali terulang atau terjadi di dalam kehidupan Petrus. Di saat dia berusaha mempercayai Tuhan, di saat yang sama pula dia mengalami kejatuhan. Kalau kita ingat, bukan kali pertama dan terakhir Petrus jatuh di dalam mempercayai Tuhan. Padahal dia sendiri yang minta untuk, Tuhan aku mau percaya padamu, ajaklah aku untuk percaya. Kita ingat pada waktu 2 pasal setelah ini, pada waktu Yesus mengungkapkan bahwa dia harus naik ke kayu salib, dia harus mengalami penderitaan dan memberi dirinya disalib mati, kemudian dia harus bangkit, dan disitulah rencana Tuhan yang diungkapkan kepada murid-murid. Petrus pada waktu itu bilang, Tuhan sekali-kali itu jangan terjadi padamu. Dia jatuh. Tuhan Yesus menegur Petrus bilang, ya cukup tidak enak ya, karena Petrus dibilang, diamlah iblis ya. Karena memang pada waktu itu Petrus melakukan itu menurut kedagingannya, karena dia merasa jangan sampai guru yang dia kasih ini mengalami penderitaan. Tapi rupanya di situ, di dalam kepolosannya dia juga melakukan kesalahan. Tidak cuman itu, ketika dia ada di Taman Getsemani, kemudian Tuhan Yesus tidak ditangkap, Petrus juga yang mengangkat pedang memarang telinga dari pengawal bait Allah. Nah ini fatal sekali Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa Allah membenci kekerasan. Ada ayatnya yang berkata bahwa Allah membenci orang yang melakukan kekerasan. Nah ini sangat fatal sekali. Petrus jatuh lagi. Dan kejatuhan Petrus yang berulang-ulang tetapi ditolong Tuhan itu, justru malah dia perintahkan kepada Yohanes Markus untuk mencatat di dalam Injil Markus. Nah ini luar biasa. Bukannya Petrus malu, tetapi dia memerintahkan muridnya untuk mencatat itu supaya kita belajar satu pengalaman yang berharga di dalam Tuhan. Tidak berhenti sampai motong telinga ketika dia mengikuti Tuhan Yesus di dalam persidangan, di dekat bait Allah, di halaman bait Allah, ketika Tuhan Yesus sedang disidik, dia juga menyangkal Yesus, dia jatuh lagi. Kemudian setelah Roh Kudus turun, dia juga pernah melakukan satu kemunafikan di hadapan Paulus, dan Paulus menegur. Sering Bapak Ibu Saudara, Petrus percaya, yakin kepada Tuhan, melakukan menurut imannya, tapi dia jatuh, tapi toh Tuhan tolong. Nah ini adalah satu berkat yang bisa kita terima dari perikop ini. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, kita pasti sering dan mungkin akan berulang. Ketika kita sesak, kita dalam masalah, kita berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong, tetapi di satu sisi kita juga kadang tidak fokus, gegabah, dan kita berpaling dari Tuhan, dan kemudian kita terjatuh. Tapi toh Tuhan tetap tolong. Nah ini berkorelasi kuat dengan satu kebenaran firman yang menjadi ayat favorit saya akan bukakan. Ini ada di dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Saya akan bacakan. Ia juga, Yesus, akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara,
kita mesti memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan meneguhkan kita sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, iman semacam ini yang harus kita pelihara, Bapak Ibu. Jangan sampai kita berpaling daripada Yesus hanya karena permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Ini yang mau Tuhan tunjukkan di dalam perikop ini. Tapi ada satu lagi pesan Tuhan yang sangat khusus, Bapak Ibu. Ini berkenaan dengan panggilan kita yang khusus juga. Kita ingat bahwa kita sebagai orang dipanggil untuk menjalani kehidupan seperti Yesus, tetapi juga ada tugas khusus, yaitu amanat agung. Yaitu di dalam Matius 28 yang terakhir dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Dan ditutup oleh, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, ini adalah penugasan yang ada pada setiap orang Kristen. Nah, ayat ini menarik, Bapak Ibu. Karena di sini Tuhan mengajarkan kita untuk percaya. Saya bacakan di ayat 28. Saya ulangi. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, ini menarik sekali, Bapak Ibu. Banyak orang bilang, kenapa Petrus bisa jatuh? Karena dia melihat angin sakal atau badai itu dan dia kemudian goyah. Tapi sebetulnya, Bapak Ibu, apa yang Petrus minta ini bukan perkara yang natural. Kita tadi sudah lihat Yesus sendiri sempat mengabaikan kemanusiaannya demi menyelamatkan murid-murid yang ada di atas danau. Dia berjalan di atas air. Nah, ini bukan sesuatu yang natural. Manusia tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, misalkan air pada waktu itu setenang kaca ini, yang kaca meja saya sejernih kristal. Pertanyaannya, apakah bisa Petrus berjalan di atas air yang tenang sekalipun? Tentu saja tidak. Nah, ini permintaan Petrus ini luar biasa. Ini adalah apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan, aku mau berjalan di mana engkau pernah berjalan. Tuhan, aku mau melakukan apa yang engkau pernah lakukan. Dan apa jawaban Tuhan Yesus? Mari, turun berjalan di atas air. Nah, ini permintaan yang luar biasa dan menurut saya ini orang Kristen memiliki porsi di sini di hadapan Tuhan untuk meminta sesuatu yang terkait dengan kemuliaan Tuhan, tentu saja dalam hal ini panggilan kita yang khusus, yaitu kepada jiwa-jiwa. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diberi referensi buku oleh Pendeta Theophilus, buku yang ditulis oleh Evangelis Reinhard Bonnke yang sekarang sudah ada bersama dengan Tuhan. Buku ini baik sekali, khususnya untuk saya juga. Saya disarankan baca karena memang itu baik untuk kesehatan teologi saya. Nah, di buku ini saya menangkap satu berkat yang luar biasa. Buku ini dicatat oleh atau dibukukan oleh Evangelis Reinhard Bonnke. Di sana dikatakan seperti ini, ada kesaksian mengenai seorang wanita. Jadi Pendeta Reinhard Bonnke itu sering melakukan KKR, pelayanan penginjilan di Afrika, dan satu kali dia menyelenggarakan di sebuah lapangan yang luas. Dia melayani orang di sana, terjadi kesembuhan, terjadi pertobatan yang dahsyat. Tapi rupanya di situ ada satu wanita yang ada di sana dan itu luput dari pandangan Evangelis Reinhard Bonnke. Tetapi setelah belakangan, karena Pastor Reinhard Bonnke itu mengetahui, dia membukukan dalam bukunya ini, Even Greater. Nah, ini buku yang baik sekali, saudara bisa baca. Nah, di situ dikatakan wanita ini dia sedang duduk menangis di satu pojok di antara kerumunan ratusan atau ribuan orang yang sedang dilayani itu. Dia berhubungan dengan Tuhan. Dia bicara, Tuhan, dia minta sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang persis sama seperti Petrus minta. Dia minta
Tuhan mengizinkan dia berjalan di atas air dalam bentuk yang berbeda. Siapa wanita ini? Dia adalah Teresa.